SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, dimudahkan, diberi taufik untuk menunaikan salat 5 waktu, salat al-maghrib, dan kemudian mengikuti kajian manhaj as-salaf fi tazkiyatin nufus, yang senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bahasan kita lanjutan bab yang ke-9 dari pasal yang pertama tentang pentingnya atau perhatian ulama sunnah, ulama ahli sunnah wal jamaah terhadap tazkiyatun nufus, terhadap tazkiyatun nufus. Telah disampaikan nukilan dari ulama sunnah setelah disampaikan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinukilkan pula nukilan ulama sunnah sebagaimana Abu Bakar al-Ismaili, Abu Utsman Ismail as-Sabuni dalam kitab-kitabnya, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula Ismail bin Muhammad al-Asbahani, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama sunnah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, kemudian melihat mereka berpendapat menjauhi segala dosa, menjauhi congkak, ujub, khianat, demikian fitnah. Kemudian juga dikatakan oleh yang lain bahwasanya min aqidati ahli sunnah wal jamaah wa min madhhabi ahli sunnah wal jamaah at-tawarru' fil ma'kali fil ma'akil wal masyarib wal manakih wat taharruz min al fawahish wal qaba'ih. Jadi termasuk madhab ahli sunnah wal jamaah hati-hati dalam makanan, minuman, dan manakih. Artinya apa? Tawarru', menjaga kehati-hatian, jangan sampai terjatuh kepada yang haram. Kemudian pula dijelaskan meninggalkan, menjauhi al-fawahish, kekejian, wal qaba'ih, sifat-sifat yang jelek. Lebih lanjut Syekh Islam Ibn Taimiyah, dan ini kita sampai di sini bahasan kita. Wa qala Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan di sini akan dijelaskan bahwasanya akidah dengan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Akidah dengan akhlak tidak bisa dipisahkan. Wa qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Maksudnya di sini ada kalimat sebelumnya tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa yadinuna ay Ahlus Sunnah wal Jamaah
ulama sunnah yadinuna, berpegang kepada nasihat, menganggap bahwasanya nasihat adalah termasuk dari agama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'mini, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabihi, wa qawluhu wa ya'taqidun, mereka meyakini akan firman Allah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'mini kal bunyan, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Ini apabila sama akidahnya. Idza kana fi nafsil aqidah wa syabbaka baina asabi, kemudian dia mengaitkan syabbaka baina asabi, memasukkan jari-jari dengan satunya, hakadha. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, bil humma was-sahr. Kemudian meyakini pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan al-mu'min satu dengan mukmin yang lainnya, perumpamaan sesama mukmin dalam kasih sayang, dalam ta'atuf, tarahum, ini belas kasihan, kama salil jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahr. Jadi al-mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kita apabila sakit gigi, yang kita rasakan apakah gigi saja? Tidak, badan-badan yang lain kadang panas dalam. Jangan jauh-jauh, kadang mungkin cantengan lah istilahnya, kalau kuku masuk cantengan di kaki, sakit. Kadang sakitnya itu kalau sudah sakit betul bisa menggigil badan itu. Al-mu'min lil mu'min mathalul mu'minin, demikian pula perumpamaan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya. Apabila ada saudaranya mukmin yang artinya mungkin dia terjatuh kepada maksiat, mukmin yang lainnya akan merasa kasihan, iba. Demikian pula apabila melakukan hal-hal yang mungkar, dia akan merasa iba. Al-mu'min kal jasadil wahid, idza ishtaka minhu udwun, apabila ada jasad anggota tubuh yang merasa mengeluh kesakitan, maka akan dirasakan oleh jasad yang lain. Jadi ada empati, satu mukmin dengan mukmin yang lainnya pasti ada empatinya. Tidak tetangganya kekurangan, tidak makan, mukmin yang lainnya merasa kalau dia betul-betul mukmin, dia akan membantunya, menolongnya. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Kemudian masih ucapan Syekh Islam Ibn Taimiyah, wa ya'muruna bis-sabri indal bala wasyukri indal raha wa ridha bimuril qada. Mereka memerintahkan, mengajak kepada kesabaran ketika musibah, ketika bala, mengajak kepada syukur nikmat atas ar-raha indal raha, ketika dalam kesenangan, wa ridha bimuril qada, dan rela akan pahitnya takdir Allah Azza wa Jalla, qada, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah
Bagaimana dalam kitab-kitab mereka Syekhul Islam Ibn Taimiyah masalan menggabungkan keimanan, akidah dengan akhlak. Kemudian dikatakan selanjutnya wa yad'una, ini masih ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam akidah al-wasithiyah. Di sini menunjukkan bahwasanya tidak dibedakan, tidak dipisahkan akidah dengan akhlak. Inda ahli sunnah wal jamaah wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengajak kepada akhlak yang mulia, mengajak kepada amalan-amalan yang baik, dan mereka meyakini akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, bahwasanya keimanan yang sempurna apabila seorang itu baik perangainya. Keimanan al-mu'min yang sempurna apabila perangainya baik, akhlaknya baik. Maksudnya adalah akhlak yang dibangun atas ilmu. Ketika seorang mengetahui, mengenali Allah Azza wa Jal, mengenali nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan kemudian dia melakukan konsekuensinya, artinya melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah, dia akan baik akhlaknya. Demikian pula apabila seorang mengetahui tentang syariat Islam, perilaku-perilaku yang didasari atas keyakinan, akidah yang kuat, dan ada ilmu, niscaya akhlaknya akan semakin baik. Di antara yang dikatakan oleh ahlul ilmi, di sana banyak hadis-hadis. Di antaranya adalah yang hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya An-Nabi SAW tidak membedakan antara akidah dengan akhlak. An-Nabi SAW bahkan menggolongkan akhlak itu termasuk keimanan. Dalam hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman ada sekian 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa adnaha imatatul adha anit tariq, yang paling rendah dari keimanan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya al-akhlaq minal iman, akhlak termasuk dalam akidah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Imatatul adha, suatu perangai, perbuatan yang baik. Bahkan dikatakan oleh Nabi wal haya'u wa adna imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Malu, perangai. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu termasuk bagian dari keimanan. Jadi keimanan itu dalam hadis ini, keimanan itu adalah ucapan, qaulun bil lisan. Demikian pula amalan, imatatul adha anit tariq, amalan, perbuatan. Tidak cukup dengan ucapan lisan, melainkan dibuktikan dengan amalan, baik sholat, zakat, haji, amalan-amalan yang lain, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan diantaranya imatatul adha, menghindarkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu termasuk perangai, sifat, akhlak, termasuk dari keimanan. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, hadis Anas bin Malik. An-Nabi SAW suatu ketika mengatakan walladhi nafsi biyadih,
la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan hamba sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apabila seorang sudah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, artinya apa? Tidak ada hikid, tidak ada hasad, tidak ada khianah, tidak ada ghil, semua tidak ada. Karena dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya. Tidak ada khianah, tidak ada hasad, tidak ada hikid, tidak akan ada. Tapi apabila dia mencintai saudaranya itu karena sebab, maka ada asbab yang lain bukan sebagaimana dia mencintai dirinya. Hadis ini menunjukkan akan keimanan, akidah dengan akhlak An-Nabi SAW tidak memisahkan. Banyak yang lainnya hadis yang kita hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apa kata Nabi SAW? Falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Fala yu'di jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini semua adalah akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Ini adalah akhlak. Dikaitkan oleh Nabi SAW dengan keimanan kepada Allah, dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi tidak bisa dipisahkan keimanan dengan akhlak. Dan dalam hal ini akhlak yang dibangun di atas ilmu, yang dibangun di atas cahaya dari Allah Azza wa Jal, bukan akhlak yang kan kita sudah jelaskan, ada akhlak itu iktisabi, ada akhlak itu yang tabi'i, jibilli. Kalau akhlak yang jibilli, mungkin yang non muslim juga Allah karuniakan perangai mulia. Demikian pula sebagian kaum muslimin ada yang memang jibilli, memang sudah Allah karuniakan kepadanya perangai-perangai. Namun yang dimaksud adalah akhlak yang dibangun di atas ilmu. Karena apabila seorang betul-betul iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana kata Nabi SAW, falyukrim dhaifa, hendaknya dia memuliakan. Perintah Allah Azza wa Jalla, perintah Nabi SAW untuk memuliakan tamunya, untuk menjaga fala yu'di jarahu, jangan mengganggu tetangganya. Falyaqul khairan aw liyasmut, mengucapkan yang baik, kalimat yang baik, atau diam. Ini semuanya adalah akhlak. Ini semuanya adalah akhlak. Jadi al-akhlak wal aqidah, al-aqidah wal akhlak tidaklah dipisahkan oleh Nabi SAW. Bahkan akhlak yang mulia itu adalah buah dari aqidah as-safiyah, as-sahihah, yang Allah Azza wa Jal berikan kepadanya taufik. Qal akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa yandubuna ila an tasila man qata'ak, menganjurkan untuk menyambung silaturahim yang diputus oleh saudaramu. Wa tu'ti man haramak, memberi siapa yang mencegahmu. Artinya apa? Ketika kita ada yang memutus silaturahim kita sambung. Dan ini suatu hal yang membutuhkan al-qalbu as-safi, membutuhkan hati yang bersih, hati yang jernih karena Allah Azza wa Jalla. Karena apabila hatinya dipenuhi dengan bukan karena Allah Azza wa Jalla, niscaya tidak akan bisa dilaksanakan. Niscaya dia akan membalas sesuatu itu dengan yang sama. Wa tu'ti man haramak, engkau memberi siapa yang
mencegahmu, wa ta'fu amman zalamak. Ini memang membutuhkan al-qalb as-safi wa taufiq man waffaqahu Allah, wa taufiq min Allah azza wa jalla. Engkau maafkan siapa yang mendolimi engkau. Wa ya'muruna bi birril walidain. Ini semuanya adalah akhlak. Memerintahkan dengan bakti kepada kedua orang tuanya, wasilatul arham, menyambung silaturahim, wa husnul jawar, berbuat baik kepada tetangga, wal ihsani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil, berbuat baik kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan ibnu sabil yang jalan di jalan Allah azza wa jalla, tullaba ilmin, wa rifqa bil mamluk, juga ihsan wa rifqi bil mamluki, berbuat baik kepada budak, wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala'i wal baghi, mencegah dari kesombongan, kedzaliman, wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq. Istitalah itu at-taraffu, menganggap dirinya sudah sedang sombong, congkak. At-taraffu 'alaihim wa ihtiqaruhum wal waqi'atu fihim. Jadi istitalah itu dia istilah, menganggap dirinya yang baik, menganggap yang lainnya hina. Bahkan al-waqi'a fihim, waqi'a mengata-ngatai kepada yang lainnya dengan perkataan-perkataan yang perkataan-perkataan yang baik itu menghinakannya, meremehkannya. Wa ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna 'an safasifaha, safsafaha, memerintahkan kepada akhlak yang tinggi dan juga mencegah dari akhlak yang hina. Ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dinukilkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Sekali lagi, apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dinukilkan dalam Aqidah Al-Wasithiyah menunjukkan bahwasanya al-akhlaq atau al-aqidah, akhlak tidaklah bisa dipisahkan dari akidah. Akhlak yang baik tak lain dari muncul dari akidah yang baik pula. Apabila akidah al-mu'min terhadap Allah azza wa jalla semakin kuat, dia akan dimudahkan untuk mensifati akhlak-akhlak yang terpuji. Wa taufiq man waffaqahu Allah. Fihi fawaid. Bab ini banyak fawaidnya. Yang pertama ada 9. Inayatu ahli sunnati wal jamaah bitazkiyatin nufusi wa makarimil akhlaqi wa dzukira dzalika fi kutubil aqidati. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah telah disebutkan Abu Ismail, Abu Usman Ismail As-Sabuni, Syekhul Islam bin Taimiyah, Abu Bakar Al-Ismaili dan yang lainnya, bahwasanya ulama sunnah sangat perhatian terhadap tazkiyatun nufus. Demikian pula tentang akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan mereka sebutkan dalam kitab-kitab akidah. Mereka sebutkan dalam kitab-kitab akidah. Dan kalau kita kembali kepada hadis-hadis yang telah dijelaskan tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, fala yu'di jarahu, falyukrim dhaifahu. An-Nabi SAW tidak membedakan keimanan dengan akhlak. Bahkan akhlak adalah buah dari keimanan nantinya. Akhlak termasuk dari keimanan.
Sebagaimana pula hadis yang telah dijelaskan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Wal haya' minal iman. Wal haya'u minal iman. Ats-tsaniyah, masalah yang kedua, faedah yang kedua, aqidatu ahli sunnati wal jamaah aqidatun ilmiyatun amaliyah tu'assiru fi a'malihim wa akhlaqihim. Aqidah ahli sunnah wal jamaah adalah aqidah yang mencakup ilmi wal amal, teori dan amal, praktek. Ilmi tentang bahwasanya kita mengenali Allah, hak-hak Allah Azza wa Jal, tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid rububiyah. Ilmi tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah keimanan dengan hari akhir, qada dan qadar dan yang lainnya. Ini semuanya ilmi dan juga amali. Amali artinya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yahtaju ila amal, ila tatbiq, dipraktekkan, diamalkan, dibuahkan. Dan dalam hal ini Nabi SAW telah mengamalkannya, mencontohkannya kepada kita, dan beliau adalah teladan kita. Tu'assiru fi a'malihim wa akhlaqihim, yang mana hal ini berpengaruh kepada amalan-amalan mereka dan akhlak-akhlak mereka. Dan ini bisa dilihat sebetulnya, bisa dilihat pada kehidupan, bisa dilihat pada kehidupan. Makanya apabila kita jumpai perangai seorang muslim, akhlaknya Masya Allah misalkan, ya kita lihat saja akidahnya, dilihat akidahnya kepada Allah, dilihat tentang pemahaman tauhidnya, karena semuanya itu berpengaruh. Semakin dekat hubungannya kepada Allah, semakin mengenali Allah Azza wa Jal, nama-nama Allah, sifat-sifatnya yang mulia, insya Allah akan dimudahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jalla, akan dimudahkan Allah Azza wa Jalla. Ats-tsalitsatu a'malu ahli sunnati wal jamaati wa akhlaquhum nabighatun min dinihim wa aqidatihim. Amalan ahli sunnah wal jamaah dan akhlak mereka, perangai mereka, nabighatun min dinihim wa aqidatihim, bersumber kepada agama dan akidah mereka. Makanya telah dijelaskan oleh muallif juga pada bab yang sebelumnya juga, bahwasanya al-aqidah, bab yang keberapa waktu itu ya, bahwasanya at-tauhid asasu tazkiyatin nufus, bab yang ketujuh. Tauhid adalah pondasi tazkiyatun nufus. Di sini dikatakan oleh muallif bahwasanya amalan Ahlussunnah wal Jamaah, akhlak mereka nabi'ah, bersumber dari agama dan juga akidah mereka. Sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah amalan dan juga akhlak yang didasari atas ilmu, Ar-rabi'ah, masalah faedah yang keempat, Ahlus sunnati wal jamaati yahtammuna bi umuril muslimina kulliha wa la yuhmiluna syai'an minha. Bahwasanya Ahlus sunnah wal jamaah memperhatikan tentang keadaan kaum muslimin kulliha, wala semuanya, wala yuhmiluna syai'an minha, dan tidak melalaikan semua pada bidang-bidangnya, pada bagian-bagiannya. Ada yang di bagian
intinya di bagian-bagiannya, di bidang-bidangnya nantinya. Yang di bidang al-fiqh, fiqhul muamalat, ataupun di bidang akidah, mengajak kepada, tapi intinya semuanya memperhatikan tentang urusan kaum muslimin, baik akidahnya, ibadahnya, muamalah dan yang lainnya. Wala yuhmiluna syai'an minha, tidak melalaikan sedikit pun dari urusan kaum muslimin, dari urusan kaum muslimin. Al-khamisah, masalah yang kelima, faedah yang kelima, Ahlus sunnati wal jamaah yad'una ila kulli ma da'a ilaihi al-Qur'an was sunnah. Yad'una ila kulli ma da'a ilaihi al-Qur'an was sunnatu. Bahwasanya Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa menyeru kepada yang diseru oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya ulama sunnah banyak kita jumpai, apa yang dikatakan adalah qala Allah wa qala Rasul, qala sahabah. Apa yang mereka sampaikan adalah apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sesuai yang difahami oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. As-sadisah, Ahlus sunnati wal jamaah haqqaqu tazkiyatan nufusi wa makarimil akhlaqi ilman wa amalan wa da'watan. Dan ini akan nampak pada ulama Ahlus sunnah wal jamaah, keamsal Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim rahimahumullah. Demikian pula Al-Allamah Al-Albani, Ibn Baz, Ibn Utsaimin rahimahumullah. Nampak sekali bagaimana ilmu, amal dan dakwah mereka. Dan masih banyak yang lainnya ulama sunnah. Ulama sunnah katsiratun, banyak sekali. Ulama sunnah, Ahlus sunnah wal jamaah haqqaqu tazkiyatan nufus, telah mewujudkan tazkiyatan nufus wa makarimil akhlaq, dan juga akhlak yang mulia, baik ilmu, secara ilmu, amal praktiknya, dan dakwah menyeru kepada akhlak al-karimah. Coba antum lihat kisah-kisah masalah hayat Al-Albani rahimahullah, bagaimana dahulu, kemudian Ibn Baz rahimahullah, Ibn Utsaimin, haula al-a'immah al-ajilla, dan yang sebelumnya, pendahulu-pendahulunya sebelumnya, Syekh Islam bin Taimiyah, Ibn Qayyim, dan yang sebelumnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Banyak kalau kita lihat pada sejarah mereka, kisah-kisah mereka, mereka telah mewujudkan tazkiyatun nufus ini, baik secara ilmu, amal, dan dakwah, mengajak, menyeru kepada tazkiyatun nufus. As-sabi'ah, ma'rifatu silati tazkiyatin nufusi wal akhlaqi bit tauhidi wal aqidati sahihati. Mengenali hubungan antara tazkiyatun nufus, akhlak, dengan tauhid dan akidah yang benar. Makanya apabila seorang memiliki akhlak tapi tidak dibangun di atas akidah yang benar, dibangun di atas menyekutukan Allah misalkan, la yanfa'uhu dzalik, maka tidak ada faedahnya. Akhlak, perangai yang mulia tadi, yang tidak dibangun di atas akidah as-sahihah, tidak dibangun di atas mentauhidkan Allah, maka habaan, tidak ada faedahnya. Itu kaitan dengan akhlak-akhlak yang jibilli yang ada pada kufar, mereka yang non muslim, mungkin memiliki perangai. Memang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada mereka sabar, penyayang misalkan, tapi menyekutukan Allah Azza wa Jalla,
tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, la yanfa'uhu dzalik. Tidak akan ada manfaatnya. Dan di sini pentingnya mengetahui hubungan tazkiyatun nufus wal akhlaq bit tauhid wal aqidah as-sahihah. Bahkan bagi mukmin al-muslim tidaklah sempurna keimanannya kecuali dia berperangnya dengan perang yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. As-saminah, faedah yang ke-8, husnu manhaji ahli sunnati wal jamaah fil aqidati wal amal. Ini menunjukkan akan baiknya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam keyakinan dan amal, fil aqidah wal amal. Sebagaimana telah kita senantiasa sampaikan, al-iman inda Ahlussunnah wal Jamaah khamsun nunat, 5 nun. Qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan akidah dengan amal. Apa yang kita yakini dibuktikan dengan amal. Apa yang kita baca dalam Al-Quran, baik itu keyakinan-keyakinan tentang Allah satu-satunya zat yang diibadahi, atau perintah-perintah Allah yang lain, dibuktikan, diwujudkan dengan amal. Al-ilmu wal amal, al-aqidah wal amal, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. At-tasi'ah, faedah yang ke-9, kubhu, nah ini kebalikan yang ke-8, kubhu al-aqaid al-mukhalifah li aqidati ahli sunnah wal jamaah wa ma alaihi salaful ummah. Jeleknya akidah, keyakinan yang menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah dan menyelisihi salaful ummah as-sahabah. Banyak di sana taifah yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, baik dalam masalah iman. Ada yang mengatakan iman itu hanya qaulun faqat, tanpa amal. Jadi pokoknya saya sudah iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman itu di hati. Lu sholat tidak perlu, pokoknya sudah iman. Wala kalam batil. Sehingga tidak menganggap bahwasanya amal itu termasuk al-iman. Tidak menganggap amalan termasuk keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak tawaif yang lain yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, baik dalam masalah qadar, dalam masalah amal, dan dalam masalah-masalah yang lainnya. Dan itu akan kita jumpai apabila kita mendalami, mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan ketahuan. Semakin kita mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semakin tahu akidah yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana penyimpangan akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ba'da hada, ini selanjutnya fasal yang kedua. Di sini akan dijelaskan ada 11 bab. Fasal yang kedua ini halaman 41. Di situ akan dijelaskan ada 11 bab. Bab yang pertama tentang kedudukan tazkiyatun nafs dalam Islam. Kemudian muallif menjelaskan tentang mafhum tazkiyatun nafs fil Islam, apa yang dimaksud. Jadi di sini al-muallif, kalau kita lihat pada fasal yang pertama itu, sifatnya masih muqaddimah. Sifatnya masih menjelaskan pokok-pokok dawabit tentang tazkiyatun nafs. Adapun bab yang fasal yang kedua ini, beliau menjelaskan tentang kedudukan tazkiyatun nafs
tentang mafhum, pengertian tazkiyatun nafas dalam Islam. Jadi mengulas kembali. Tujuannya apa? Kita semakin faham, kita semakin mumpuni, kita semakin mengerti dan memahami tentang tazkiyatun nafas. Kemudian juga dijelaskan pula akan tazkiyatun nufus ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, fadlun min Allah Azza wa Jalla. Jadi fadl min Allah, karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian akan dijelaskan pula an-nahi an tazkiyatun nafas. Kan di sana ada larangan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Nah, itu dijelaskan oleh muallif nantinya. Apa makna wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa? Ada dijelaskan nanti halaman 49. Kemudian hakikat tazkiyatun nafas, kemudian tingkatan-tingkatan manusia dalam tazkiyatun nafas. Kemudian firman Allah, man tazakka fa innama yatazakka li nafsin. Intinya pada fasal yang kedua akan dijelaskan tentang hakikat tazkiyatun nafas, pengertian tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas adalah karunia dari Allah. Kemudian tingkatan-tingkatan manusia dalam tazkiyatun nafas, serta khosais tazkiyatun nafas indah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa ciri khas yang ada pada ulama sunnah, pada Ahlussunnah wal Jamaah tentang tazkiyatun nafas. Kemudian juga bagaimana kita mencapai tazkiyatun nafas. Jadi bab-bab yang akan dibahas oleh muallif yang selanjutnya ini pemantapan tentang makna tazkiyatun nafas, hakikat tazkiyatun nafas, sebab-sebab dicapainya tazkiyatun nafas. Demikian pula pemahaman yang salah tentang makna wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa akan dijelaskan oleh muallif pada pasal-pasal pasal yang kedua ini. Baik, insyaallah bahasan tentang pasal yang kedua, bab-babnya ada 11 bab. Insyaallah akan kita sambung di waktu yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang membolak-balikkan hati, agar Allah menetapkan keimanan pada hati kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah akan doa-doa ini, karena kalau bukan karunia dari Allah, fadl min Allah, kita tidak akan bisa. Kalau bukan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa melakukan tazkiyatun nafas. Kita tidak akan bisa melakukan tazkiyatun nafas. Wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.